Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geta Dayu Simulingga, NPM 2515210015, kelas reguler 2B, Prodi saya Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Moneter. Dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rusiadi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran uang, sistem keuangan, dan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian. Fokus utamanya adalah bagaimana uang beredar, bagaimana lembaga keuangan bekerja, serta bagaimana kebijakan bank sentral seperti BI di Indonesia atau memengaruhi inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Visi dan misi Bank Indonesia. Yang pertama itu mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan melalui stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan yang kuat. Dengan artian, rupiah harus stabil, tidak merosot nilai tukarnya. Harga tidak melonjak, inflasi terkendali, dan ekonomi bisa tumbuh sehat dalam jangka panjang. Lalu misi utama adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, membangun sistem pembayaran yang efisien dan baik. Prinsip kebijakan Bank Indonesia. Yang pertama itu adalah independensi, bebas dari intervensi politik, lalu transparansi, komunikasi terbuka terkait kebijakan, lalu akuntabilitas, bertanggung jawab pada politik dan DPR. Lalu yang terakhir adalah kredibilitas, menjaga kepercayaan pasar. Prinsip kebijakan Bank Indonesia. Analisa pengaruh Bank Indonesia dalam ekonomi Indonesia, yaitu menjaga stabilitas harga, dan itu kenapa sangat penting. Ketika inflasi naik tinggi, Bank Indonesia naikkan suku bunga konsumsi dan kredit, turun inflasi kembali stabil. Dampak langsung peran Bank Indonesia di kehidupan masyarakat dan kesimpulannya. Peran Bank Indonesia itu yang pertama harga kebutuhan pokok, terus dampak langsungnya itu dijaga lewat kontrol inflasi. Lalu yang kedua mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Dampak langsungnya transaksi cepat, aman, dan mudah. Lalu yang ketiga mengatur peredaran uang. Dampak langsung uang yang beredar layak, mudah didapat. Dan negara selanjutnya yang akan saya bahas adalah prinsip kebijakan People Bank of China, yaitu dari negara Cina. Yang analisanya adalah itu prinsip kebijakan yang ekonomi terpusat di Cina, lalu menjaga stabilitas harga nilai yuan, fokus pada kontrol inflasi agar harga kebutuhan tetap stabil, lalu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong industrialisasi, ekspor, dan pembangunan. Yang intinya, PBOC menjadikan kebijakan moneter sebagai alat pembangunan nasional di Cina. Hal ini menjadikan Cina sebagai salah satu negara dengan pengaruh moneter yang paling besar di dunia. Lalu pengendalian sistem uang yang terpusat, kebijakan nilai tukar yuan yang diatur, dan yang terakhir adalah dukungan inovasi sistem pembayaran mereka. Lalu masuk ke negara ketiga ya adalah prinsip kebijakan Central Bank of UAE atau CBUAE, yaitu yang berasal dari Uni Emirat Arab dengan sistem moneter yang mempunyai karakter yang unik karena satu menggunakan dirham yang dipatok ke USD. Ekonomi bergantung pada sektor minyak dan investasi besar dan pariwisata mereka. Lalu yang kedua adalah prinsip kebijakan CBUAE, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar dirham, mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis diversifikasi, lalu memperkuat sistem keuangan yang stabil dan terregulasi. Ringkasan prinsip utama CBUAE yaitu menerapkan kebijakan moneter yang berfokus pada stabilisasi nilai tukar, kesehatan sistem keuangan, dan pembangunan ekonomi yang terdiversifikasi. Keuangan syariah dan inovasi digital menjadi pendorong utama posisi UAE itu sebagai pusat keuangan internasional. Prinsip-prinsip ini membantu UAE itu tetap kuat dan kompetitif di tengah gejolak ekonomi global yang berbasis minyak. Yang pertama itu Paget Exchange System, lalu yang kedua keuangan syariah, dan yang ketiga adalah inklusi dan perlindungan konsumen.
Dan negara yang keempat adalah kebijakan dari Bank of Thailand. Bank of Thailand menerapkan kebijakan moneter yang stabil harga sebagai prioritas utama, namun tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Dan Thailand sangat berfokus pada UMKM dan destinasi wisata mereka dan fokus pada SPE sektor pertanian. Kebijakan moneter Bank of Thailand. Kebijakan moneter mereka itu adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Target mereka itu nggak sama jauh dari Indonesia, yaitu 1-3%. Lalu menetapkan suku bunga acuan atau policy rate, lalu operasi pasar terbuka dan pengaturan cadangan wajib, menjaga stabilitas nilai tukar baht bila sangat diperlukan. Lalu stabilitas sistem keuangan mereka itu pengawasan perbankan berbasis resiko, lalu penguatan regulasi permodalan dan likuiditas, pencegahan sistem risk, dan perlindungan konsumen. Sistem pembayaran dan inovasi finansial. Yaitu yang pertama PromptPay. Itu yang biasa digunakan di Thailand, itu kayak pembayaran cepat dan murah. Kalau di Indonesia itu kayak KRIS. Lalu QR Code pembayaran nasional, dukungan fintech dan cashless society, keamanan transaksi digital yang ditingkatkan. Lalu kesimpulan Bank of Thailand itu fokus pada stabilitas harga, stabilitas keuangan, modernisasi sistem pembayaran, dan ekonomi lebih sehat dan inklusif. Kebijakan moneter Bank of Canada atau Bank du Canada. Nama resmi adalah Bank of Canada dan didirikan pada tahun 1935 yang berlokasi di kantor pusatnya di Ottawa, Ontario, Kanada. Menganut sistem pemerintahan independensi dalam kebijakan moneter dan mata uang. Yang dikelola adalah dolar Kanada atau CAD. Target inflasi yang mereka targetkan adalah 1% sampai dengan 3% untuk stabilisasi harga, dan tujuan utama adalah stabilitas harga, sistem keuangan, dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Fungsi utama BOC adalah kebijakan moneter, menentukan policy rate, pengelolaan mata uang, menerbitkan uang kertas Kanada dan menjamin kualitasnya. Stabilitas keuangan, mengawasi risiko keuangan nasional. Prinsip kebijakan BOC adalah inflation targeting framework, independensi bank sentral, lalu transparansi dan komunikasi yang jelas. Dampak BOC ke masyarakat. Dampaknya itu adalah inflasi stabil. Contoh ke masyarakat Kanadanya itu harga kebutuhan tidak melonjak tajam. Lalu suku bunganya terkelola. KPR kredit mobil terjangkau. Keamanan bank, tabungan masyarakat aman. Lalu sistem pembayaran efisien, transaksi cepat dan aman. Bank of Canada adalah bank sentral independen yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kanada melalui tahapan kendali inflasi, stabilitas sektor, lalu kelancaran pembayaran. Dampak BOC ke